mengawali pembacaan bersama ini, saya mohon Ustaz Samsul Huda untuk membacakan bitartil surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Yang lain mengikuti setitik-setitik ya. Setitik-setitik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dari isti'adzah, kemudian dilanjut dengan basmalah, lalu dilanjutkan surat yang diminta Pak Kasih, yang yaitu surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai selesai, Pak? Iya. Ayat Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى وجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى وييسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika, sabbih. Hendaklah kalian membaca tasbih. Hendaklah kalian mensucikan. Hendaklah kamu mensucikan isma rabbika kepada Tuhanmu. Siapa yang disuruh ini? Mukhotobnya siapa? Yang diajak bicara siapa? Mau Nabi Muhammad. Yang menyuruh Allah. Allah menurunkan ini melalui Jibril. Jadi Jibril mengatakan kepada Nabi kita, sabbih, Muhammad, sabbih. Hendaklah kamu mensucikan isma rabbik, Tuhanmu. Nama Tuhanmu. Ai artinya, ini sudah penafsirannya ya. Nazih, hendaklah kamu mensucikan. Rabbak, siapa? Tuhanmu. Mensucikan itu amma jauh dari barang, dari sesuatu. Sucikan Tuhanmu itu jauh dari sesuatu la yaliqu bihi, yang tidak pantas bihi dengan Rabbak. Sucikan Tuhanmu itu dari hal-hal yang tidak pantas disandingkan kepada Tuhanmu itu. Tuhan itu maha suci. Jadi dari zat ya, dari sifat wal af'al. Jadi sifatnya Allah sesuci-sucinya tidak sama dengan manusia. Zatnya tidak sama dengan manusia. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama. Oleh karena itu, sucikan Tuhanmu dari hal-hal yang tidak pantas dengan Tuhanmu itu. Wa ismun, adapun lafaz ismun zaidun ialah tambahan. Jadi tambahan dalam ayat ini ditambah isma. Sebetulnya sabbih rabbak cukup, tapi ditambah sabbih isma rabbik. Ini menurut tafsir Jalalain. Tuhanmu yang bagaimana? Al-A'la, yang tinggi. Maka dalam tafsirannya Al-A'la itu sifatun, A'la itu menjadi sifat di rabbik kepada bagi lafaz
rabbik. Nah, itu sifat yang pertama, al-a'la. Kemudian yang kedua sifatnya apa? Allazi khalaqa. Rabbak itu, Rabbi itu allazi khalaqa, zat khalaqa yang telah menciptakan. Kemudian setelah menciptakan fasawwa. Kemudian fa-nya ini kan ditartib, kemudian. Jadi termasuk ditartib untuk yang setelah itu. Fasawwa. Ini fa-nya masuk huruf atob, sawa atob kepada khalaqa. Setelah menciptakan kemudian sawa menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Mahlukohu akan makhluknya. Oke, berapa sifat sudah? 2. Ja'alahu maksudnya apa? Ja'ala menjadikan rabbak itu hu kepada makhluk mutanasibal ajza, bersesuaian al-ajza bagian-bagiannya. Tangannya sama manusia ini kan, ada kuping kanan, kuping kiri. Jalannya rata, kecuali yang ada beberapa yang memang dikehendaki seperti itu. Jadi mutanasibal ajza waira mutafawitin, yang tidak, kalau dulu saya ngaji itu berkacek-kacekan kata kiai begitu. Waira mutafawitin, tidak beda, tidak selisih. Tidak berkacek-kacekan, tidak selisih. Itu sifat yang kedua. Walladzi qaddara, Allah rabbak itu yang ketiga. Walladzi dan adzat qaddara yang telah memastikan ma sesuatu syaa yang berkehendak Allah. Jadi sifat yang kedua, Allah yang telah memastikan, menentukan sesuatu yang dikehendaki. Setelah menentukan sesuatu yang dikehendaki, fahadha. Nah, kemudian memberi petunjuk rabbak. Memberi petunjuk kemana? Ila ma qaddarahu, kepada sesuatu qaddara yang telah memastikan Allahu kepadanya, min khairin, rupanya sesuatu yang ditentukan Allah itu dari kebaikan ataupun ke wasyarrin dan keburukan. Semua itu dari Allah. Alladzi qaddara fahada, yang telah memastikan, menentukan takdirnya, kemudian memberi petunjuk jalan baik dan buruk. Nah itu dari Allah. Walladzi akhrajal mar'a, ini sifat lagi yang berapa ini? 3 ya. Al-a'la yang pertama, khalaqa fasawa, kedua qaddara, ketiga 4 alladzi akhraja. Dan Allah rabbak itu yang kamu harus sucikan itu adalah alladzi zat akhraja, yang telah mengeluarkan atau menumbuhkan al-mar'a, makanan ternak, al-mar'a. Maka di sini tafsirnya asbata ambata al-ushbah, menumbuhkan rumput, menumbuhkan rumput, bukan rumput yang hijau, bukan rumput. Ya rumput yang hijau itu. Walladzi akhrajal mar'a, dan zat yang telah mengeluarkan makanan ternak, ai ambatal ushbah, yang telah menumbuhkan ushbah, rumput. Kemudian setelah rumput dilakukan, ditumbuhkan, fa lagi, fa litartib, ini huruf atob juga. Jadi dari akhrajah kemudian fa. Setelah mengeluarkan mar'a, faja'alahu. Setelah itu fa, kemudian menjadikan rabbak itu hu kepadanya, mana? Mar'a. Kemudian Allah menjadikan mar'a, makanan rumput itu, ba'dal khudrati, setelah hijau. Ditumbuhkan kan hijau rumput itu. Setelah hijau, wusaan. Apa wusaan ini? Tafsirannya jafan hasyiman. Jafan itu kering, hasyiman hancur. Kering yang hancur. Ahwa, yang wusaan itu yang ahwa, aswadah yabisan. Aswadah itu hitam, yabisan kering, sama dengan jafan. Berarti faja'alahu, kemudian rabbak itu menjadikan mar'a, makanan ternak itu, setelah makanan ternak itu hijau menjadi kering, hancur, hitaman. Kering, hancur, dan hitam. Kan begitu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu setelah hijau jatuh, setelah jatuh lama hancur kan, hancur lama-kelamaan hancur dan berwarna hitam. Waja'alahu usaan. Jadi jafan hasyiman, usaan itu adalah kering, hasiman yang hancur. Ahwa yang hitam kering. Berarti yang telah mengeluarkan makanan ternak atau rumput, setelah itu Allah jadikan
menjadi kering, hancur, berwarna hitam. Titik sudah. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'u akan membacakan kami kah kepada engkau. Nah, kami siapa ini? Allah. Kami akan bacakan. Sin ini kan sin akan. Sanukri'uka akan membacakan kami Allah kah kepada engkau Muhammad, akan membacakan apa? Al-Quran. Al-Quran itu ya. Kami Allah akan membacakan kepada kamu Al-Quran. Fala tansa. Nah, setelah sanukri'uka membacakan Quran, fala tansa, maka kemudian kamu tidak akan pernah lupa. Kamu jangan khawatir Muhammad. Kami yang akan membacakan Quran kepada engkau, dan engkau kami tidak akan jadikan lupa. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Tidak akan lupa apa? Ma taqra'uh. Tidak akan lupa ma sesuatu, ayat-ayat maksudnya, taqra'uh yang membaca kamu kepada ma. Kamu tidak akan melupakan apa yang kami bacakan kepada kamu itu selamanya. Karena Nabi Muhammad itu terlihat gelisah, takut lupa dan seterusnya. Allah tahu, Allah menegaskan di sini, kami yang akan bacakan Quran kepada engkau Muhammad melalui Jibril, fala tansa. Setelah itu kau tidak akan lupa selama-lamanya. Jaminan Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah lupa apa ayat-ayat itu. Semuanya diingat 100%. Dan semuanya disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah lupa. Semuanya. Tidak ada yang tercecer satu huruf pun, tidak ada. Seperti yang kita baca Quran seperti itu, persis seperti itu. Sanukri'uka, kami yang akan bacakan kepada Muhammad Quran itu, fala tansa, engkau setelah itu tidak akan pernah lupa. Apa pengecualiannya? Illa masya Allah, kecuali sesuatu ayat-ayat sya'a yang berkehendak Allah, siapa Allah. Kecuali sesuatu yang dikehendaki Allah untuk kamu lupakan. Rupanya apa itu? Antansahu. Antansa. Kepada harus tansa, melupakan kamu kepada masya itu. Binashi tilawatihi. Kenapa kau lupa? Binashi tilawatihi, sebab dinasah, dihapus tilawatihi, bacaannya, wa hukmihi, dan hukumnya. Ini terkait dengan ayat manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kecuali kami tidak akan menjadikan kamu lupa apa yang kami sampaikan, kecuali sesuatu yang kami kehendaki yang memang dihapus. Nah, itu ada ayat-ayat yang memang dihapus, nashut tilawah atau nashul hukmi, bacaannya dihapus atau hukumnya dihapus. Ini banyak, ada, tidak banyak ya, banyak. Dalam kalangan ulama mengatakan ini ayat menasah ayat yang seterusnya, kecuali yang memang dikehendaki. Yang tidak dinasah itu semuanya teringat dalam baginda Rasul, sehingga tidak ada yang tertinggal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, wa kana, dan ada sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajaharu, menyaringkan bil qiraati, dengan bacaan Quran. Nabi itu menyaringkan bacaan Quran setelah menerima dari Jibril. Qiraat Jibril ma'a qiraati Jibril, bersamaan dengan bacaan malaikat Jibril. Kenapa? Khaufan nisyan, takut kelupa. Jadi ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad itu menyaringkan suara bersamaan dengan bacaannya Jibril. Nabi menyaringkan itu semata-mata khaufan nisyan, takut keliru. Faka'annahu kilah, seolah-olah, faka'annahu seolah-olah, seolah-olah kilah dikatakan lahu bagi Muhammad, la ta'jal biha, jangan kesusu kau Muhammad biha dengan qiraah. Innaka la tansa, kau tidak akan pernah lupa. Falatun maka jangan ta'id. Apa ta'id? Nah, jangan kamu merasa capek, lelah. Jangan kamu mencapekkan, melelahkan nafsakah dirimu bil jahri, dengan menyaringkan suara, biha, dengan qiraah tadi. Jangan, tidak usah kamu menyaringkan, takut. Tidak usah kamu menyaringkan suara bersamaan dengan bacanya Jibril gara-gara kamu takut lupa. Jangan, kau tidak akan pernah lupa. Jangan susahkan dirimu dengan bacaan yang keras itu. Ya, ini adzan.